Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Ali Mulyadi. Saya dari jurusan Hukum Pidana Islam semester 4. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang materi white collar crime atau kejahatan kerah putih. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Pengertian white collar crime ini atau kejahatan kerah putih berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Nah, yang melibatkan pelaku jalanan atau street crime, blue collar crime, dan blue Jonas crime. Pihak-pihak yang terlibat dalam WCC ini biasanya adalah orang-orang yang terpandang dalam masyarakat dan biasanya juga adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, white collar crime atau WCC ini adalah suatu perbuatan dalam kejahatan yang bersifat khusus dan bertentangan dengan hukum lainnya. Nah, ini dilakukan oleh pihak yang profesional, baik individu, kelompok, atau sindikat kejahatan yang terorganisasi maupun badan hukum. Nah, dalam bukunya yang berjudul White Collar Crime Sutherland menjelaskan bahwa istilah WCC ini digunakan untuk menunjukkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat dan pengusaha eksekutif yang merugikan kepentingan umum. Terus yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi WCC. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi WCC ini adalah yang pertama, pelaku WCC memiliki banyak uang. Jadi kemungkinan besar si pelaku WCC ini bisa mengundang atau menyewa pengacara yang handal. Nah, yang kedua adalah kecenderungan konspirasi dengan lembaga peradilan, penyidik, penuntut, dan hakim itu dapat dibayar karena tidak ada independensi dari komitmen dan dari lembaga-lembaga tersebut. Nah, terus yang ketiga yaitu dampak WCC pada korban individual. Ini biasanya tidak terlalu besar, namun dampak kepada masyarakat secara keseluruhan mungkin itu akan cukup besar. Terakhir yang keempat yaitu menangkap pelaku WCC jauh lebih sulit dibandingkan pelaku kejahatan konvensional. Selanjutnya yang ketiga adalah karakteristik WCC. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam karakteristik WCC. Nah, yang pertama adalah pelakunya adalah orang-orang terpandang yang termasuk dalam kelompok kelas menengah atas. Nah, yang kedua adalah menggunakan teknologi canggih, yang ketiga menggunakan ilmu dan profesi yang canggih, yang keempat perbuatan WCC dapat berupa tindak pidana ataupun bukan merupakan tindak pidana. Nah, yang kelima adalah perbuatan WCC dapat merupakan perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun untuk perusahaan. Nah, yang keenam adalah WCC seringkali dapat ditutupi oleh prinsip dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Selanjutnya yang ketujuh adalah motif WCC dapat berupa upaya untuk mendapatkan uang atau jabatan tertentu. Nah, yang terakhir yang kesembilan adalah aftermath atau dampak buruk yang luar biasa dari WCC biasanya berkaitan dengan aspek-aspek keuangan, kesehatan, dan keamanan dalam masyarakat. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai materi white collar crime atau kejahatan